Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada di hari yang terakhir di bulan Mei, tanggal 31 Mei, dan judul renungan kita adalah kita mengikuti Kristus dalam upacara perjamuan suci. Kita mengikuti Kristus dalam upacara perjamuan suci. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru dan pekabaran firman. Biarlah pekabaran firman-Mu jadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kristus sedang berdiri pada titik peralihan antara dua kebiasaan dan dua masa raya mereka yang besar. Ketika ia makan Paskah dengan murid-muridnya, ia mendirikan di tempatnya upacara yang akan menjadi peringatan tentang pengorbanannya yang besar. Pesta nasional bangsa Yahudi akan berlalu selama-lamanya. Upacara yang didirikan oleh Kristus harus dipelihara oleh para pengikutnya di segala negara dan sepanjang zaman, sampai ia datang kembali kedua kalinya dalam kuasa dan kemuliaan. Upacara ini harus dirayakan. Pada saat inilah, pada upacaranya sendiri, Kristus bertemu dengan umatnya dan menguatkan mereka oleh hadiratnya. Semua orang yang datang dengan iman padanya akan mendapat berkat besar. Semua orang yang melalaikan upacara ilahi ini akan menderita kerugian. Tentang mereka boleh dikatakan dengan tepat, tidak semua kamu bersih. Tetapi upacara perjamuan kudus jangan hendaknya menjadi suatu saat berduka cita. Ini bukanlah maksudnya. Tidak seharusnya mereka mengingat perbedaan paham antara mereka dan saudara-saudara mereka. Sekarang mereka datang untuk berjumpa dengan Kristus. Tidak seharusnya mereka berdiri dalam bayang salib, melainkan dalam terangnya yang menyelamatkan. Mereka harus membuka jiwa kepada sinar terang dari matahari kebenaran. Dengan hati yang disucikan oleh darah Kristus yang paling berharga, dalam rasa kesadaran yang penuh akan hadiratnya, meskipun tidak kelihatan, mereka harus mendengar perkataannya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Upacara perjamuan kudus menunjukkan kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Upacara ini direncanakan dengan maksud agar harapan ini diingat baik-baik oleh murid-murid. Dalam kesukaan mereka, di sana mereka mendapat penghiburan dalam pengharapan akan kembalinya Tuhan. Tidak terkatakan indahnya bagi mereka bila memikirkan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, betapa indah upacara ini. Ada keterangan yang penting di sini, bahwa upacara Paskah telah diganti dengan upacara perjamuan suci yang dimulai dengan upacara kerendahan hati atau pembasuhan kaki. Dan upacara ini akan dirayakan. Upacara Paskah telah berakhir. Sekali lagi, upacara Paskah telah berakhir. Tidak lagi upacara Paskah dirayakan. Kenapa? Karena upacara Paskah bukan mengingat kematian Yesus. Upacara Paskah adalah upacara yang mengingat perbudakan di Mesir. Upacara Paskah adalah bayangan terhadap kematian Yesus, apa yang akan datang terjadi. Dan ketika bayangan telah tiba pada penggenapannya, maka bayangan itu berakhir. Ketika sebelum upacara Paskah berakhir, Yesus menetapkan upacara. Satu upacara, yaitu upacara yang memperingati upacara Paskah, atau upacara bayangan terhadap kematian Yesus yang telah terjadi. Dan upacara perjamuan kudus adalah suatu simbol kepada suatu perjamuan besar
yang akan terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari sebagai orang-orang Kristen, kita menempatkan upacara perjamuan kudus melebihi upacara Paskah yang menggambarkan pertemuan yang besar nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati pekabaran kita di hari ini. Sebagai ajakan, mari kita dengan iman datang kepada Tuhan pada waktu upacara perjamuan kudus. Dengan demikian maka di sana kita pasti akan merasakan berkat yang besar di dalam kehidupan kita. Biarlah ini menjadi satu doa dan harapan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Pelihara kami hari ini Tuhan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.